Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Oke, dalam masa pandemi ini, Ibu harap kalian semua tetap mematuhi protokol kesehatan anjuran dari pemerintah, yaitu selalu menggunakan masker, selalu cuci tangan dengan sabun, atau selalu menggunakan hand sanitizer. Jika kalian tidak memerlukan untuk bepergian keluar rumah, janganlah bepergian untuk kesehatan bersama. Oke, pertama-tama Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Nur Ulfa Safitri, biasa dipanggil Bu Ulfa. Ibu akan mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 8, khususnya untuk 8D, 8E, 8F, dan 8G, 4 kelas. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan peraturan untuk pembelajaran kita ke depan nanti. Untuk peraturan yang pertama, kalian wajib untuk menyediakan 2 buah buku. Yang pertama yaitu buku catatan, yang kedua adalah buku tugas. Nah, untuk buku tugas ini kalian wajib menyampul warna biru. Nah, untuk peraturan yang kedua, kalian wajib untuk selalu mencatat ketika Ibu memberikan materi. Nah, selanjutnya pada pertemuan hari ini Ibu belum menjelaskan tentang materi pembelajaran, tapi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi inti atau KI, kompetensi dasar atau KD, dan standar penilaian yang akan kita gunakan dalam pembelajaran selama 1 semester. Berikut untuk penjelasan KI, KD, dan penilaian. Pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi dan kompetensi inti, kompetensi dasar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Untuk yang pertama ada kompetensi inti atau KI. KI yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah. KI yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang etis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Untuk selanjutnya ada kompetensi dasar pada bab pertama, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ada KD 3.1, memahami gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. KD 4.1, membuat tulisan tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Pada bab pertama kita akan mempelajari tentang konsep gerak, gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Ada bab selanjutnya yaitu bab gerak. Ada KD 3.2, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. KD 4.2, menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Gerak lurus itu ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Selain itu kita juga akan mempelajari tentang hukum Newton, rangka, otot, sendi, gerak pada tumbuhan, dan juga gerak pada hewan. Bab selanjutnya adalah pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada KD 3.3, memahami konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. KD 4.3, menyajikan hasil penyelesaian masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang usaha, daya, katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit.
Bab selanjutnya adalah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ada KD 3.4 dan KD 4.4. KD 3.4 menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. KD 4.4 mengkomunikasikan teknologi yang terinspirasi oleh hasil pengamatan struktur tumbuhan dari berbagai sumber. Pada bab ini, kita akan mempelajari tentang struktur jaringan tumbuhan beserta fungsinya dan juga teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan tersebut. Bab selanjutnya ada sistem pencernaan pada manusia. Pada bab ini ada KD 3.5 dan 4.5. KD 3.5 menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. KD 4.5 menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang organ-organ pencernaan, gangguan sistem pencernaan. Bab selanjutnya zat aditif dan zat adiktif. Pada bab ini ada KD 3.6 dan KD 4.6. KD 3.6 yaitu memahami berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. KD 4.6 membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang zat aditif dan zat adiktif. Bab selanjutnya ada sistem peredaran darah. KD 3.7 menganalisis sistem peredaran darah manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. KD 4.7 menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, diantaranya jenis, intensitas, atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang organ-organ pada sistem peredaran darah itu apa saja. Terus ada jenis peredaran darah pada manusia dan berbagai penyakit pada sistem peredaran darah. Dan yang terakhir ada penilaian. Nah, saya sampaikan KKM yang pada tahun ini adalah 73 mengalami kenaikan, yang tadinya 70 menjadi 73. Terus untuk jenis penilaian ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, penilaian saya akan laksanakan ada tugas, praktik, ulangan harian, PTS, dan PAS. Nah, untuk praktik nanti saya akan pantau sendiri. Untuk praktik ini saya akan memberikan praktik yang sesederhana mungkin. Nah, terus untuk teknik penilaian, tugas itu setiap KD pasti ada. Ulangan harian setiap KD atau beberapa KD baru ada ulangan harian. Untuk produk hanya untuk KD tertentu saja. Terus program remedi, yang pertama ulangan harian dan yang kedua PTS. Untuk perhitungan nilai rapor MIT 2 dikali NH ditambah PTS dibagi 3. Untuk nilai PTS ini itu nilai murni yang belum diremedi. Terus perhitungan nilai keterampilan diambil dari beberapa bab yang saya akan berikan nilai keterampilan. Misalnya saya suruh untuk menggambar organ-organ atau sebagainya. Terus untuk perhitungan NH yaitu NH sama dengan 2 dikali UH ditambah rata-rata tugas dibagi 3. Untuk perhitungan nilai raport semester yaitu 2 dikali NH ditambah nilai PTS ditambah nilai PAS lalu dibagi dengan 4. Nilai PTS ini nilai yang sudah diremedi, nilai PAS nilai asli atau yang belum diremedi. Nah, untuk materi kompetensi inti, kompetensi dasar, dan penilaian sudah Ibu Ulfa sampaikan. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian wajib untuk mencatat semua yang Ibu Ulfa sampaikan pada pagi hari ini di buku catatan dan nanti wajib untuk dikumpulkan. Untuk pengumpulannya itu kalian nanti akan menunggu jadwal dari sekolah. Cukup sekian dari Ibu Ulfa.
Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Stay at home, stay safe, and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.